Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Transmigrasi. Tepatnya di pagi hari ini, saya kurang lebih sudah semingguan ya, atau 2 minggu di sini, teman-teman. Jadi, saya tuh menyorot salah satu hal yang perlu disorot, teman-teman. Ketika saya membuat konten dalam artinya ingin memberikan suatu pandangan kepada masyarakat yang nonton, terutama ya. Jadi saya kebetulan mampir ke orang tua yang mempunyai sawit, teman-teman ya. Kebetulan orang tua tuh seangkatan. Jadi kami tuh 3 kakak, teman-teman. Seangkatan di suatu daerah saya dengan Pak D saya gitu loh. Jadi salah satu hal yang menurut saya menjadi perhatian ya, kita bisa lihat teman, ini kan jalan, teman ya. Jalan. Ini kan jalan ini akan tembus di Transmigrasi 2023, teman. Ini hanya menghalangi salah satu jurang ya, kira-kira selebih itu. Jadi ada salah satu yang menurut saya menarik perhatian, jadi kita ayo lihat gitu, teman-teman. Jadi saya hanya memperlihatkan bagaimana sih pandangannya teman-teman kita terkait ini. Nah ini teman-teman, jadi bisa agak mundur kameramen, memperlihatkan seluas ininya. Jadi ini kurang lebih berapa tahun ya? 2 tahun, kurang lebih pas datang itu baru jadi ya. Pas datang itu baru jadi gitu loh. Jadi ini luar biasa teman-teman, bisa diperlihatkan sini kameramen. Ini jembatannya nih sudah mau hancur gitu loh. Saya juga kurang berani menginjak ini loh. Karena ini memang kayu, teman-teman. Karena perlu diketahui bahwa saya main jembatan di sini rata-rata kayu ya. Tetapi untuk umurnya itu baru 2 tahun, waduh, parah sekali. Saya terakhir pas pulang ke selatan itu ke orang tua dan ke Transmigrasi Malona kurang lebih 3 mingguan ya, 3 mingguan. Nah memang saat itu posisi musim hujan, teman-teman. Tetapi kalau pemilihan kayunya tuh bagus, saya kira enggak seperti ini, teman. Tuh bisa lihat ini. Bisa lihat sudah ambles ini, teman. Ini kalau mobil ini sudah ragu lewat ini, kalau mobil jembatannya seperti ini gitu loh. Nah, seperti ini juga. Ini juga sudah gapuk ini. Saya yakin nih pemilihan kayunya kurang bagus, teman. Jadi saya memperlihatkan bagaimana tanggapan teman-teman terkait jembatan ini, karena ini bisa menghubungkan akses, teman-teman. Nah ini nanti suatu saat ini rame, karena kebetulan di sana itu ada pembibitan sawit. Jadi sawit itu memang untuk masyarakat seperti itu, teman-teman. Jadi ya bisa juga lihat sini. Sini saya perlihatkan ya, di bagian situ. Nah ini awalnya teman-teman bisa disorot di pagarnya Bu Sri itu. Nggak apa-apa, nggak apa. Di pagarnya Bu Sri. Ini dulu teman-teman, ini itu tidak ada sungai, tidak ada aliran air, tapi dibikin jembatan. Karena ini dulu tanah, teman-teman. Ini tanah, ini ada tempat lewatnya di sini dulu. Jadi kok bikin drainasenya bisa aja tanpa dikeruk. Nah ini kan sesudah jadi jembatan ini dikeruk, teman-teman. Ini dikeruk gitu loh. Saya cuma memperlihatkan teman-teman bagaimana sih pandangannya seperti itu. Jadi kita ke sini. Kita perlihatkan lagi ke sini. Nah ini berbahaya sekali, teman-teman. Kenapa sih berbahaya? Ini kayunya nih timbul. Paku. Pakunya nih timbul, teman. Ini paku besar ini timbul ini. Ini betul-betul sangat berbahaya bagi pengguna. Selain itu, yang saya rasa itu cuma satu, teman-teman. Ini pemilihan kayunya nih harusnya yang betul-betul bagus. Karena kalau kayu bagus ini kan masih banyak kayu, teman-teman. Masih banyak kayu. Sudah itu kan masih bisa lah dipilih yang mana paling bagus antara semua kayu yang awet. Ya, kalau orang ngarani di sini katanya itu kayu kulahi yang paling terbaik gitu loh. Nah, kalau bangunan jembatan seperti ini harus betul-betul pemilihannya bagus karena tidak dipakai sebentar. Nah, anggaran itu saya yakin ini anggaran pemerintah gitu, teman-teman. Jadi menurut saya sangat fatal sekali ya. Nah, semacam ini. Sini. Semacam ini. Dek, hati-hati, Dek. Jangan naik. Nah, ini, teman-teman. Ini wah berbahaya sekali nih. Ini nih. Berbahaya sekali. Ini lagi sudah jebol ini. Jadi memang sangat rawan, teman. Hati-hati, Dek, hati-hati. Jadi sangat rawan. Kita bisa kesini lagi. Sangat rawan. Karena saya rasa ini juga akses untuk pergi ke orang tua, teman. Karena saya juga terasa takut juga lewat jembatan seperti ini gitu loh. Dek, lihat sini. Nanti jatuh. Nah, semacam ini sudah jeblos gitu loh. Jadi ya saya hanya mendokumentasi apa yang terjadi di sini. Sehingga saya sebagai masyarakat juga ingin agar ya pemerintah pusat pusat itu bisa memperlihatkan atau ikut membantu kita di sini. Karena ini jembatan ini
menghubungkan teman-teman. Kalau tidak ada jembatan ini susah sekali. Karena sini kita bisa turun dulu sini. Kakak nggak saya ikut situ aja. Bisa turun di sini. Nah, sini ikut juga kameramen. Situ aja nak, situ aja. Ya, kameramen sini, berdiri sini. Ya situ. Nah, kelihatan nggak itu jembatan? Nah itu teman-teman. Nah jadi dulu di sini, ini jalannya ini teman, jalan. Di sini itu tanah Mas Yan, tanah, masih tanah teman. Ini kan sebenarnya bisa jadi akses ya, mobil pun bisa kalau sampai perbatasan jembatan itu ya, bisa lewat gitu loh. Sehingga dikeruk dan dijadikan jembatan seperti ini gitu loh. Jadi memang ya bagaimana mau bicara teman-teman ya. Saya hanya sebagai masyarakat tidak boleh menyudutkan suatu pihak karena ini memang saya hanya sebagai masyarakat biasa yang ingin dibantu, ingin memperlihatkan kepada pemerintah pusat terutamanya ya. Bahwasanya dengan jembatan seperti ini nih masyarakat juga pasti akan ragu untuk melewati jembatan seperti ini gitu loh. Nah, itu kan bisa dilihat itu rangkanya tuh kayu semua teman-teman. Ini bayangkan kalau ambruk di atas itu, wih, ini masuk puskesmas ini. Tapi di sini juga pelayanan susah sekali teman-teman. Nah buat teman-teman yang tanya ini kenapa saya pakai kopiah ini? Saya ini agak sakit, makanya ya ditutup ini kopiah karena dibuat aki gitu. Sehingga ya seperti itu teman. Begitulah modelnya di sini. Ya kita naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya membuat konten ini semacam edukasi saja, memperlihatkan bagaimana kondisi di sini, tanpa menyudutkan pihak manapun. Karena kemarin itu ada pihak yang tersinggung atas omongan saya, makanya saya tidak berani lagi untuk menyudutkan pihak manapun. Tetapi biarkan masyarakat yang menilai, gitu. Maksudnya begitu teman-teman ya. Biarkan masyarakat yang menilai apakah ini pantas dan tidak pantas gitu loh. Jadi saya tidak berhak menyebutkan instansi atau pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam membangun jembatan ini. Saya kira seperti itu ya. Karena saya sekali lagi masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa dan saya hanya menyuarakan apa yang perlu saya suarakan. Makanya saya punya platform YouTube ini, punya platform sosial media ini, sehingga toh suara saya itu terdengar gitu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semacam ini. Wah, ini enggak bahaya ini bahaya juga teman-teman. Ini ambrol. Ini bagian situ sudah tergusur air teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, buat teman-teman ya, jangan lupa diperhatikan terus YouTube saya agar ini kita bisa ya sembari membangun bersama daerah ini seperti teman-teman. Nah, kalau ini nih tuh sudah tergerus air ya, teman-teman. Sudah tergerus air tuh. Bisa diperlihatkan. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak tetangga teman ini. Terutama ini Bu Sri ini. Sudah itu ada tetangga-tetangga sana sehingga sana. Ini kalau dibangun jembatan gantung ini sudah menghubungkan Transmigrasi 2023 tanpa kita harus mutar. Kan ini Transmigrasi 2023 ini mutar teman-teman. Dari rumah saya itu ke sana, mutar terus ke sana gitu loh. Sehingga ini arah ke depannya ini bisa rame teman-teman di sini nih. Karena nanti kalau dihubungkan jembatan yang di sana, jembatan gantung itu ini bisa rame. Seperti itu. Sedangkan naik motor aja saya tuh agak takut-takut teman-teman. Untuk melewati jembatan seperti itu, bisa disorot jembatannya itu. Ya, seperti itulah model jembatannya teman-teman. Itu anak-anak itu main. Ini sangat mengerikan sekali. Gitu. Nah, kebetulan ini cuacanya agak mendung-mendung ini. Sudah ingin hujan, padahal ini masih pagi teman-teman. Masih pagi. Tapi sudah cuacanya mau hujan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa selalu didukung YouTube channel ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa bermanfaat untuk warga transmigrasi, sehingga untuk arah ke depannya itu kita baik sama-sama, kita maju sama-sama seperti itu. Jangan lupa selalu di subscribe dukung YouTube channel ini.